Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arif Wistio dengan NIM 2303060094. Saya berasal dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Fidiana Sari SPT MP IPM. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu lipid. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang akan diserap oleh tubuh dan akan diubah menjadi energi. Sedangkan lipid merupakan salah satu jenis molekul organik yang sangat penting dalam tubuh manusia karena memiliki banyak fungsi termasuk sumber energi dan komponen struktural untuk sel dan jaringan. Terdapat beberapa jenis proses dalam metabolisme lipid. Yang pertama adalah pencernaan lemak. Pencernaan lemak di dalam pencernaan lemak, proses pemecahan trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dalam bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak dimulai dari mulut melalui pencernaan kimiawi lipid, kemudian berlanjut ke lambung, dilanjutkan oleh lipase lambung, dan pencernaan mekanis dimulai, namun sebagian besar pencernaan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Selanjutnya ada penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersamaan dengan kolesterol, kemudian akan bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misel. Proses selanjutnya adalah transfer lemak. Karena sifat hidrofat dari lipid, membran trigliserida dan kolesterol, mereka membutuhkan protein transfer khusus yang disebut dengan lipoprotein. Selanjutnya ada beta oksidasi. Asam lemak terjadi dalam mitokondria sel, terutama sel otot dan hati, berubah menjadi asetot enzim A. Beta oksidasi membentuk FAD dan NADA. Sebagai penerima elektron, beta oksidasi menghasilkan energi berbentuk ATP. Proses selanjutnya adalah biosintesis lipid. Biosintesis lipid terbagi menjadi 4. Yang pertama, biosintesis asam lemak merupakan sintesis asam lemak dari asetil koenzim A. Biosintesis terjadi di dalam sitoplasma sel, terutama di sel hati dan adiposa biosintesis. Biosintesis lemak merupakan enzim asil-CoA berkarbosilasi dengan asam lemak sintase. Biosintesis asam lemak menghasilkan asam lemak jenuh, rantai pendek hingga menengah. Selanjutnya, biosintesis triagliserol melibatkan esterifikasi 3 molekul asam lemak menjadi gliserol, membentuk trigliserida yang dapat disimpan dalam jaringan adiposa sebagai cadangan energi. Selanjutnya, biosintesis fosfolid memiliki struktur yang terdiri dari gliserol yang disterifikasi dengan 2 asam lemak dan 1 gus fosfat yang mengikat 1 glukus alkohol lainnya. Proses yang selanjutnya yaitu biosintesis lemak dan steroid melibatkan beberapa tahapan reaksi kompleks. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor bagi banyak hormon steroid seperti testosteron, estrogen, dan lainnya. Semua proses yang terjadi dalam metabolisme lipid penting dalam menjaga keseimbangan yang terjadi dalam tubuh manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.